Dari Mojok Studio, Dubai, Uni Emirat Arab. Welcome to Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari. Yeay. Jauh kita syuting ya? Jauh Dubai. Tapi Terus, untuk gimana? visa kita lancar ya. Lancar, alhamdulillah. Ya, karena berkat doa, jadi visa kita lancar. Betul. Podcast terkonsisten di industri lari karena maaf konten kreator lain kalau bikin podcast musiman. Paling top. Ya, seberusaha mungkin gimana caranya tiap tahun ada gitu. Karena Sponsor itu penting. Cerita lari. bareng bersama gue Yano di sini sebagai host kalian semua, dan di konten kali ini gue sudah kedatangan Ben Johnson-nya Indonesia. Berat gak sih lo dibilang? Ben Johnson beda sama Ben Johnson. Kenapa? Ben Johnson itu kan kenceng. Gua enggak, itu beda. Lo, lu juga kencang di konten kencang. Iya. Ya. Tapi kalau masalah outfit Ben Johnson kalah kalah. ya. Kurang modis ya lah Dia ya. masih di support Nike. Kalau gua kan running warehouse. Ini kompetitor jangan Oh, ini disebutin. kompetitor ya? Beda jangan disebutin. Nggak boleh. Iya. Mojok. Ya mungkin Mojok mau support juga boleh lah. Buat daily ininya, buat daily appearance-nya kan. Boleh. Karena kan Ini ada sneaker tapi juga. murah semua sih. Seorang running enthusiast yang udah punya cukup jam terbangnya di olahraga lari, tapi julidnya masih relate sama situasi sekarang. Makanya gue mengundang dia di sini karena kita ingin membedah soal sepatu. Oke. Ya. Bukan sepatu yang dihanguskan. Waduh. Aduh. Makanya kita mau bahas soal sepatu lah ya. Dan pokoknya kalau lihat di IG nih, kayaknya apa yang di etalase medsosnya beliau tuh ya udah sah disebut culture lah. Please welcome Bayu Widianto. Wey. Ya coba tepuk tangan dong, yang di sini masih nggak ada tepuk tangannya. Bawa penonton ya Mas. Iya, itu bayaran sih semuanya. Dibayar sepiring otak-otak sama nugget. Itu calon Eli Sugigi lah. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Setiap hari harus terlihat culture. Alhamdulillah. Ini gue orang keberapa yang ngomongin kalau lu tuh culture? 3 juta kali ya. Waduh, kurang culture apa lagi? Tas aja kita siapin bangku sendiri. Oh iya. Ya, tas aja kita siapin bangku sendiri. Itu. Tapi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu nih, ini culture nih kan lagi jadi keyword yang cukup dipakai lah ya di beberapa tahun belakangan ini gitu loh. Lu tuh culture gitu. Tapi kalau definisi culture menurut lu sendiri yang dibilang orang tuh kayak culture tuh apa, Mas? Kalau culture menurut kamusgaul.net 2016. Oh, ingat banget gua. Anjir ada. Culture itu adalah sesuatu yang ngetrend, yang ngehits, yang berpotensi menjadi kebiasaan. Oh, Itu namanya culture. oke. Diambil dari bahasa Inggris culture. Culture. C-U-L-T-U-R-E. Nah, jadi ya kalau mau merelate ke definisi culture, ya mungkin masuk banget tuh gua. Oh. Tapi emang dari awal lu lari itu emang lu udah selalu update apa yang terbaru gitu edisinya gitu ya? Sebenarnya mulai dari 2016-17 juga sih. Kata lumayan lama. Ya. Oke. Jadi waktu itu Breaking Two-nya Nike Oh, oke. 2017. Oke. Terus mereka ngeluarin sepatu Nike Vaporfly 4%. Aha. Yang original. Oke. Terus pengen cari. Cuman waktu itu dunia reseller belum seramai sekarang nih. Oh. Jadi harus cari keluar. Oke. Akhirnya dapat tuh sepatu. Oke. Nah, kemudian ikut Berlin Marathon. Ya. Itu Terus 2017. Betul. Terus pengen cari Vaporfly Elite lewat Nike Apps. Nggak dapet. Tapi ternyata ada satu orang yang khilaf mau jual. Gokil. Nggak usah disebut namanya. Kenapa dia mau jual? Dia Merasa menyesal tanpa habis sampai sekarang. Oh, aduh. Merasa speednya tidak mampu menyaingi. Merasa teknologi dia sepatu. tidak bisa lagi punya sepatu itu gitu. Karena Oke. sepatu itu cuma 99 pasang di dunia. Waktu itu. Oke. Jadi ya udah. Mulai dari situlah mulai hunting kalau ada sepatu yang bagus. Kemudian semakin kesini semakin merambah ke outfit. Kayak gitu.
Jadi itu culture tuh kayak tuntutan gak sih menurut lo? Jadi Oh kayaknya iya, kalau tuntutan. Kalau enggak itu kenapa lo bisa bilang tuntutan? Gimana? eh itu bikin happy gitu. Jadi kalau lari nggak happy, ya ngapain? Oke, Nah, apalagi sekarang kayaknya jalanan tuh udah bukan sekedar trek lari orang-orang gitu ya. Udah kayak panggung fashion show menurut gua. betul. Oke, tapi faktor pakai barang-barang branded itu kayak yang menentukan penampilan seorang pelari dinilai culture atau enggaknya gitu. Apakah memang culture tuh selalu relate dengan barang-barang branded gitu, yang terbaru, edisi yang teranyar gitu. Menurut lu harus kayak gitu nggak sih? Nggak selalu sih, Oke. tapi harus. Kalau lu Kan harus. disuruh julid kan. Iya. Nggak selalu, tapi lu harus. Tapi harus. Oh. Jadi ya, tapi gini. Oke. Ada beberapa orang-orang di luar sana itu terlalu memaksakan. Nah ini. Terlalu memaksakan. Iya. Karena mereka dari sisi, mohon maaf, ekonomi mungkin nggak nyampe gitu. Oke. Tapi terlalu maksa. Ya udah, harusnya culture dengan kemampuan yang ada. Gitu. Oh. Seharusnya seperti Seharusnya itu. seperti itu. Oke. Culture Makanya lah. muncul kemudian pinjol. itu pinjol itu banyak Aduh. yang ya kasus di luar sana, tau lah. Aduh. Cuma masalahnya gini nih. Se-culture ya, kalau dari sisi ekonomi oke lah ya. Itu namanya tren. Kayaknya nggak cuma kejadian di circle olahraga doang. Di circle mungkin what's going on di pop culture kita Ya, juga seperti ya, itu ya, gitu kan. ya. Nah, cuman nih ya, gua kan lihat nih etalase medsos lo nih ya. Mas Sil. Itu lo hanya pakai aparel dari brand-brand tertentu aja nih gitu ya. Gitu. Nah, sekarang dari lo sendiri nih dalam membeli dan memilih apa yang mau lo pakai gitu. Se-culture-culturenya lu tuh masih ngelihat dari value yang ada di brand itu, Ya. atau mungkin lu hanya beli itu sekedar tren gitu. Kombinasi keduanya. Oke. Gimana cara lu melihat, oh ini gua mau beli gitu, tapi ya masalah cocok atau enggaknya ntar aja deh gitu atau gimana gitu. Nah, itu sebenarnya pengen gua tanya sama lu. Pertama, harus mahal sih. Waduh. Ya, Mahal. harus mahal. Kedua, masalah nggak cocok, ya banyak yang bisa didonasikan juga sebenarnya. Luar gitu. biasa. Jadi masuk ke alokasi CSR. Alokasi CSR. Nah, kedua, ya value-nya tadi. Ada beberapa brand yang gue pakai dari dulu sampai sekarang. Satu brand itu. Ada, ya Sebut saja brand ini. Ya, sebut saja brand yang ada Ini. di sini gitu Ya, ya. oke. Itu sepatunya, outfitnya, karena memang mereka fokusnya di situ gitu. Oke. Dan ya enak gitu, comfortable gitu. Tapi kemudian semakin kesini kan banyak brand-brand yang coba masuk di outfit lari spesifik gitu kan, yang kayak ada di sini gitu kan. Kemudian ada beberapa brand dari Eropa. Nah, awalnya sih ya karena gue selalu update di selalu research atau browsing gitu kan. Oh, ada brand lari ini nih gitu. Jadi ya udah dicoba gitu. Dan sekarang kan banyak reseller nih, jadi gampang untuk akses ke situ. Harusnya semakin banyak ya Iya. aksesnya. Oke. Nah, jadi kadang-kadang waktu gua nanya brand ini, resellernya juga baru tahu gitu. Oh, loh? Nah, Oh, jadi itu suka memberikan ide, Aha. atau si reseller ini juga punya brand baru, terus nawarin ke gua gitu. Terus gua Oke. cari tahu. Nah, makanya suka dibilang sebagai itu tadi yang ngebawa hits, ngebawa tren gitu. Oke, akhirnya ke bawah semua lah gitu Nah, ya. itu terima kasihnya kepada reseller juga. Terima kasihnya juga kepada fotografer di luar sana. Itu hampir tiap minggu ada aja dia fotonya gitu ya, pakai outfit yang begini gitu. Dan gue pengen nanya satu quote yang lu suka gaungkan di medsos gitu. Mixture running brands is a crime. Nah itu. Ya. Padahal sebenarnya sah-sah aja ya. Cuman emang ini Enggak. kalau gue jujur kampret aja nih gue emang nih. Gimana? Gue secara pribadi terganggu Oke. kalau ada orang pakai baju strip 3 Ya, gitu ya. sepatu Celananya taruhlah. S lah gitu. Kaos kakinya R. Sepatunya ini. Wah, terganggu. Jiwa fashion police gue itu terganggu. Biasanya murah celana mau kaos kaki karena tidak dilihat. Iya, terganggu. Suka banget tuh orang-orang pakai ini, sepatunya, kaos kakinya strip 3. Oke. Kenapa lu mengambil mixer running brand is a crime?
Lu melihat itu sebagai suatu kejahatan atau kriminal? Gue pernah baca gitu ya. Ya. Di majalah GQ luar gitu ya. Oke. Itu membahas, ada artikel sendiri mengenai itu. Oh, seconcern itu dia. Iya, seconcern itu. Oke. Jadi mereka menggambarkan, lu mau pakai baju Lakers, celananya Boston Celtic, bisa diamuk orang kalau nonton basket. Kalau nonton satu match. Wow. Lu mau pakai baju Metallica, jaketnya Guns N' Roses. Waduh. Wah, itu akhirnya dianalogikan ke sebuah brand olahraga. Oh. Nah, kenapa di brand olahraga akhirnya bisa dianalogikan sampai jadi crime itu? Karena mereka kompetitor. Oke. Mereka kompetitor. Oke. Kalau semuanya ada dalam satu badan gitu ya, satu outfit, itu ada perusahaannya di sini. Oh, oke. Akhirnya gue tahu kenapa. Jadi lu ngomong emang ya opini julid ya julid gitu kan. Cuman sebenarnya ini ada research-nya. Dan itu sah. Kalau memang udah bicara klub olahraga sama klub musik sih iya sih ya. Gue juga harus melihat kalau misalkan itu adalah hal yang jangan sampai deh gitu. Misalkan nih kalau bola lu pakai jersey MU, celananya celana Chelsea ya kan nggak lucu gitu ya. Lucu banget. Apalagi lu nonton pertandingannya mereka lagi tanding berdua gitu kan. Nah, sebenarnya lu di pihak mana nih gitu kan. Oke. Nah, tapi kemudian mixed running brand is a crime itu sekarang bisa dalam tanda kutip dikolaborasiin gitu. Misal bajunya yang S, yang mahal itu dari Prancis itu. Yang S. Nah, itu atas, bawah, topi. Sepatu kaos kakinya ini masih oke. Selama dia tidak bikin sepatu. Masih ada estetika. Selama dia nggak bikin sepatu. Kalau ini nih udah bikin sepatu, nggak bisa. Fashion policy Bayu Widianto nih bakalan. Itu lu biasanya komen apa sih? Biasanya kalau lihat orang-orang kayak gitu lu komen apa biasanya? Kalau kenal gua celak. Kalau nggak kenal ya kadang-kadang gue DM. Serius sampai segitunya lo, sampai lu DM? Enggak. Bahaya. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai suatu edukasi kalau memang ya banyak orang yang bilang kalau mixer brand is a crime gitu karena memang tadi ada risetnya. Jadi kalau menurut gue ya sah-sah aja gitu ya. Sah aja. Oke, tapi menurut culture nih ya, apalagi nih sekarang kita balik ke Indonesia gitu ya. Sekarang udah bikin brand juga banyak gitu kan. Gitu. Apakah oke untuk dikombinasikan dengan brand luar? Tergantung. Kan ada beberapa brand yang outfit aja gitu ya. Ya kalau sekedar outfit masih oke lah untuk dikombinasikan dengan sepatu dari luar masih oke lah. Masih oke lah. Tapi kalau sudah ada yang sepatu jangan, lebih baik jangan. Ya, tapi ingat sesuai dengan pesannya Bayu Widianto, culture lah sesuai dengan kemampuan ya. Culture lah sesuai dengan kemampuan. Oke. Emang ada yang culture-nya tidak sesuai dengan kemampuan dipaksakan tuh ada? Banyak. Waduh. Banyak. Karena ya mungkin jadi harus menyikapi nih kalau lihat pelari-pelari culture ya diikutin kalau mampu. Kalau nggak mampu ya jangan diikutin sebenarnya. Ceritanya seperti apa waktu itu yang kalau belum pernah lihat yang tidak mampu seperti apa? Ya itulah banyak yang terjerat pinjol itu tadi kita sebut di awal. Terus minta beliin. Wah itu minta beliin bisa kemana-mana itu. Minta beliin. Yang beliin juga mau-mau aja gitu, nggak tahu dapat apa sama yang ini istilah diporotin gitu masalahnya. Iya. Aduh, jangan sampai seperti itulah. Itu dia sebenarnya yang menjadikan industri ini akhirnya ada toksik-toksiknya gitu ya. Betul. Gitu. Jadi biar bagaimanapun ini kan olahraga kita pengennya sehat lah ya gitu loh. Jadi kalau bisa ya kita yang lumrah-lumrah aja lah. Yang lumrah-lumrah aja. Tapi nanti nih gue pengen bahas lebih banyak lagi soal sepatu nih, karena gue sendiri juga sangat irritating. Begitu melihat sepatu yang memang high teknologi, tapi dipakai untuk fun walk. Pokoknya kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya di Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari dari Mojok Studio Dubai, Uni Emirat Arab. Masih di Mojok Studio Dubai, Uni Emirat Arab. Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari dan juga bintang tamu kita jangan ngomong Ben Jansen deh, katanya tadi udah kenceng kan. Apa ngomongnya jadinya enaknya Bapak Culture, Bapak Perculturean Indonesia. Iya, Bapak Fashion Police Perculturean Indonesia, Bayu Widianto.
Nah, gue nggak mau ngomongin performa lari lah, malah Iya. ribet itu udah ada di Betul. konten-konten lain dan sudah ada di caption para coach aja ya. Kita ngomongin yang ringan-ringan aja. Ya. Gue tadi udah ngebahas culture, tapi sekarang gue mau mengerucut ke sepatu gitu. Gue tuh pengen ngomongin soal sepatu, tapi basically berarti kan sepatu ini adalah merupakan aset gitu. Tapi kalau menurut lo sendiri, selain untuk aset gitu, arti sepatu tuh buat lo tuh sebagai seorang pelari apa, Mas? Penting sih ya. Ya. Penting. Sepatu itu menunjang performa lari, Oke. ya kan. Kedua, menunjang penampilan, menunjang perkacalan waktu lari, Oke. ya kan. Hmm. Nah, tapi sepatu juga investasi. Nah, ini investasi. Investasi. Oke. Sepatu investasi buat ya lu kalau mau lari kan pengennya lama nih. Betul. Jadi harus pakai sepatu yang tepat. Oke. Gitu. Jadi itu investasi di lari. Tapi sepatu juga investasi cuan gitu. Kalau udah nggak cocok. Kalau udah nggak cocok atau dapat sepatu yang langka gitu. Ini salah satu nih langkanya gitu. Ini langka. Coba kasih lihat aja nggak apa-apa. Air Jordan Off-White. Waduh. Air Jordan 1. Tapi tapi gini maksud gua, langka. Semakin sering dipakai bukannya value-nya bukan makin berkurang ya? Iya sih memang. Berlaku juga dengan sepatu langka kan. Tapi harusnya dijual ya harganya turun dong. Makanya kadang-kadang kalau untuk sepatu-sepatu yang langka ya kita pakai sekedarnya aja gitu. Oh, seperti itu gitu. Oke, jadi sepatu untuk aset gitu. Lo masih ingat nggak sepatu lari yang lo pakai pertama kali? Itu apa? Sepatu yang dipakai pertama kali itu Udah langsung Nike? Nike Rocher Run. Nike Rush. Oh, itu kayak masih yang buat lari jarak pendek, buat buat jalan santai juga, buat bergaul juga. Pertimbangannya akhirnya lu make Nike Rush pertama kali lu lari itu apa? Karena emang dari dulu lu udah melihat, oke, brand on top of mind brand lari emang yang itu, atau mungkin yang sekelebetan di pikiran lo itu, atau mungkin circle lo kebanyakan pakai itu gitu. Dulu informasi kan terbatas, jadi ya datang ke mall cari sepatu lari. Oke. Oh, ini bentuknya oke. Ya udah. Oh, itu aja. Itu doang. Bentuk. Just like that. Oke. Waktu milih pertama kali. Semakin berjalannya waktu gitu, akhirnya lu mulai belajar lah pasti gitu. Ya. Lu pernah sekali waktu salah beli sepatu nggak? Pernah. Oke. Pertimbangannya karena apa waktu itu salah beli sepatu? Gua kalau mau beli sepatu sekarang itu browsing dulu. Browsing dulu, lihat reviewan, baca reviewan. Ya. Kadang-kadang di YouTube juga ada video-video review gitu ya. Nah, terus lihat pas nggak sih buat kaki gua gitu. Oke. Karena kaki gua kan tipenya neutral gitu kan. Jadi kalau yang buat stability ya udah nggak cocok gitu. Oke. Terus gua tuh mid to forefoot striker. Jadi ya udah. Sampai ke situ juga di itu ini. Iya. Ngaruh ya? Ngaruh. Oh. Ngaruh. Ngaruhnya gimana? Ngaruh. Jadi kalau yang heel striker ya cari yang apa tuh? Yang lebih stabil gitu. Kemudian kalau yang midfoot to forefoot striker ya cari yang agresif juga gitu kalau buat race shoe gitu. Kalau sepatu plat karbon kayak gini-gini tuh berarti itu masuknya untuk yang agresif gitu? Nah, sebenarnya tergantung sih. Ini nih, sekarang kan karbon lagi merajalela. Iya. Gimana lu melihatnya sepatu karbon yang ada? Gitu. Semakin kompetitif sih semua brand ya. Oke. Nah, tapi kemudian nggak semuanya cocok buat lu. Oh, ini menarik nih. Kenapa lu bisa bilang nggak cocok semuanya buat lu? Nah, ini pertimbangan pertama nih. Tapi gini, gua pakai sepatu ini nih. Oke, Pak. Yang proto. Yang proto, yang putih gitu ya. Nggak cocok. Nggak cocok. Blister gua. Padahal brandnya sama. Nah, ini nih, gimana tuh? Nggak cocok. Tapi terus nggak enak gitu. Kenapa? Bingung sampai sekarang gitu. Akhirnya memutuskan untuk beli second pair. Siapa tahu ada perubahan. Terus memodifikasi lacingnya.
supaya nggak terlalu tight di depan, kemudian eyelet yang running ini lace ini, lace yang di ujung ini ya, kita yang di pakai ujung ini. Oke. lagi gitu. Oh. Terus pokoknya dimodifikasi dan it works gitu. Oh. Nah, tapi di first pair-nya tetap nggak cocok. Loh, Bingung sih sampai sekarang kenapa. Sama ada beberapa brand ini nih. oke, yang satu lagi lah ya, brand ini Beli lagi yang disebut ya. pertama kali Nah. nggak cocok. Di sini selalu sempit. Oh, Tapi kemudian second pair-nya oke gitu. kok bisa gitu ya? Nah, nggak tahu lah gimana ceritanya. Tapi it happens. Nah, jadinya kadang-kadang perlu waktu untuk cari tahu sepatu mana yang cocok buat lu. Makanya sebenarnya kalau misalkan lu beli sepatu dan lu hanya sekedar mencoba di toko sepatu, itu pada akhirnya gue sendiri juga pernah merasakan kayaknya nggak harus memang bener-bener beli deh, Ya, gitu Ya. kan? kadang-kadang kita juga harus ya kalau di Indonesia susah ya. Kalau di luar kan kita pakai sepatu kadang-kadang sampai 50 kilo nggak cocok, boleh dikembaliin. Oh gitu? Boleh, Ada garantitnya? ada garantinya. Ah. Dan kalau kita bisa nunjukin, oh saya selalu blister nih kalau pakai sepatu ini, dan mereka kayak ya no further question, mereka akan Langsung accept, diganti. terus diganti. Masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Mau komplain tapi mungkin komplainnya bisa jadi tipu-tipu. Nah, itu gimana tuh? Apa Aduh. mungkin karena mereka mungkin belum aware sampai ke situ atau gimana? Ya mungkin sih ya. Banyakan kaum mendang-mendingnya itu Ya, di sini. banyakan kaum mendang-mending lah di sini. Tapi memang kalau di luar sekonser itu udah 50 kilo. Iya. Itu berarti kan udah lumayan lama kepake gitu kan. Betul. Iya, gua sempat ngalamin memang. Oke. Beli Gimana sepatu waktu tinggal di Australia, Aha. kok nggak cocok. Terus balik ke tokonya, kok saya pakai sepatu ini kayak gini ya? Hmm. Oh, oke. Ya udah, kita juga ada beberapa komplain dari customer kayak gitu juga. Mau diganti yang baru nggak? Ah. Udah gitu. As easy as that. Langsung diganti. Langsung diganti. Wow. Oke, kalau misalkan gua adalah seorang pelari yang baru, karena lumayan gua melihat di sekitaran gue, gitu ya. Ini ya oke lah, emang ini sepatu teranyar lah ya. Teknologi semakin berkembang dan ya gimana ya? Teknologi semakin berkembang juga dan makin banyak teknologi yang ditawarkan untuk menunjang performa, gitu ya. Kalau untuk pelari baru, gitu, lu menyarankan beli sepatunya tuh yang harus seperti apa? Karena banyak nih yang baru langsung pakai karbon, tapi ya gimana ya? Sebenarnya sah-sah aja. Ya, memang sah-sah aja. Cuman gue kayak agak sebagai orang yang memang udah cukup punya jam terbang di lari itu jadi kayak seolah-olah tuh kayak punya apa ya? Kayak punya kepedulian empati lah gitu ya. Maksudnya ya kalau misalkan lo memang akhirnya concern dan serius, oke, bagus. Tapi kalau emang hanya lo sekedar olahraga untuk FOMO aja gitu ya. Seperti ada kalangan centang biru ya seperti itu. Ya seperti itu gitu. Maksudnya menurut lo deh gitu, yang memang kalau gue lihat di IG lo juga lo sempat nge-review sepatu dari uppernya, outsole-nya, insole-nya, midsole-nya, anything gitu lo secara terperinci lo tulis di Instagram lo gitu, ya itu oke lah gitu, berarti lo meneliti dan lo tahu apa yang lo pakai gitu. Kalau untuk yang baru gitu, anak lari baru, lo menyarankan seperti apa? Datang ke toko sepatu, gue mau beli sepatu buat lari yang seperti apa? Oke. Ya itu balik lagi, pertama sah-sah aja kalau lu punya duit ya udah terserah lu mau ngapain. Tapi balik lagi kan kita investasi ya. Lari itu kan sebenarnya investasi di kesehatan gitu. Jadi harus yang tepat. Kalau baru mau mulai lari ya saran gue sih cari yang daily trainer lah. All day, oke. Daily trainer yang bouncy, yang cukup empuk. Terus yang pokoknya yang pas lah, harus tahu juga kalau sepatu lari harus ada space satu lebar ibu jari di depan. Karena beda dengan sepatu gaul atau sepatu kantor gitu kan. Terus kemudian cari tahu lu lari itu tipikalnya gimana, heel striker kah? Biasanya kalau pelari awal heel striker, nanti seiring lu latihan drill dan segala macam kan bisa berubah Nah, ya saran gue sih pakai daily trainer dulu sampai lu menemukan
kenyamanan untuk berlari, hmm. baru pakai sepatu yang lebih. Hmm. Nah, pakai carbon plate boleh-boleh aja. Boleh, sah-sah aja Boleh-boleh sebenarnya. aja. Tapi Ya. balik lagi, gue pernah posting tulisannya Coach Mike Trees, Oh, Mike Trees. run.nrg, Ya. ya kan? Dia meng-highlight gitu ya. Lu sepatu carbon plate itu bagus, memang kenceng, akan membantu performa lu, tapi nggak bisa lu pakai sehari-hari untuk lari. Setiap lari pakai carbon plate karena dia carbon plate kan stiff ya. Ada karbonnya di sini. Ini kan stiff. Jadi kaki kita Sebelah mana sih kalau lihat? Gua juga awam nih. ini Ini. carbon plate ya. Oke. Nah, ini Stiff kan ya? stiff ya. Iya, keras. Jadi kaki kita itu telapak itu jadinya Dipaksa. dipaksa untuk kaku. Oh. Beda dengan yang Mana misalkan? Oh. Ada nggak di sini? Ada. Wah. Karbon semua. Sepatunya karbon semua. Luar biasa. Karbon semua. Ya contohnya ada yang Ya, tidak karbon yang lah. tidak karbon. Kalau tidak karbon, let's say ini. Iya, Kan bisa contoh. ngikutin telapak kaki lu. Nah, Oh. kalau pakai carbon plate shoe setiap hari, itu pelantar, kecenderungan untuk Oke. cedera pelantar itu tinggi sekali. Gue pernah ngalamin. Oke. Even Even though itu untuk lo easy run, untuk lo speed play, untuk lo long run. ya, speed play oke lah. Speed play oke, karena lo ngejar speed kan. Ya. Emang harus dipaksa untuk. Ya. Tapi pas warming up sama cooling down-nya ya kalau bisa ganti ya ganti aja. Oh. Terus carbon plate shoe itu ya itu tadi pertama pelantar. Kedua calf karena dia kan agresif gitu ya. Jadi calf kita tuh bekerja dengan keras. Terus bisa either cedera di betis atau di Achilles. Itu juga gue pernah. Pernah, karena lo kebanyakan pakai. Karena gue setiap long run ada speed play-nya, jadi long run-nya ada easy-nya, ada speed-nya, langsung pakai carbon plate. Oh, karena tetap menyesuaikan dengan porsi latihan. Iya. Nah, jadinya itu tadi kenali tipikal lari lu, kemudian lu di level mana, dan bahkan seorang Eliud Kipchoge pun nggak setiap hari pakai carbon plate shoe. Masa? Kan kita taunya sepatu yang inilah contohnya buat dia ini. Apakah memang dia pakai setiap hari gitu? Karena ya yang kita tahu ya kalau lu mau race pakai sepatu itu. Ada beberapa foto di Instagramnya dia pakai Nike Invisible Run yang squishy banget untuk recovery run, untuk easy run. Gitu. Jadi ya sayangi kaki lah kalau buat lari. Karena sebenarnya Oke sih, tapi kalau pace-nya 8, 7 ya lu berarti cuma menandakan lu punya duit aja sih. Iya. Masuk. Oke. Ini kan berarti kita harus memang ada yang memberitahukan awareness hal ini gitu ya. Maksudnya sebagai kaki lo sebagai aset, sepatu sebagai investasi gitu. Menurut lo apakah komunitas berperan penting untuk menyebarkan informasi Harusnya itu? bisa sih, Ya. harusnya bisa. Karena kalau buat gue pribadi ya, kalau lu mau join lari dan lu mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, ya udah, lu join sama komunitas karena lu memiliki passion yang sama gitu. Penting perannya mereka. Penting. Oke. Tapi banyak komunitas yang justru jadi toksik. Kalau nggak pakai carbon plate, diliatin dari atas sampai bawah. Waduh! Kalau nggak pakai outfit yang gimana gitu, diliatin. Apa sih ini? Ya, gitu. Saya pernah! Tapi saya tidak mau ngomong. Ya, itu kenyataan di sosial media yang terjadi gitu ya. Ya maksudnya pakai sepatu lari versi terkemuka tapi performa gitu-gitu aja gitu. Oke. Menurut lu pribadi gitu, apa tanggapan lu melihat fenomena itu? Ya, pertama fenomena itu bagian dari akhir zaman akhir zaman. Fenomena itu semakin sering terjadi karena itu tadi banyak yang FOMO, ya kan? Ya, nggak cuma di lari doang sih ya, everything. Iya betul. Ya. Terus itu tadi gabung ke komunitas yang toksik. Waduh. Bukannya membantu share mengenai lari, tapi lebih fokusnya ke itu, ke yang apa sih yang lu pakai. Gitu. Banyak sih yang bagus di luar sana. Banyak. Join lah yang bagus di luar sana. Oke. Terus
apa ya? Menurut gua sih balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Lu mau nyari apa sih? Gitu. Kalau mau cari informasi di luar sana banyak kok di internet gitu. Ya. Terus mau tanya-tanya ke para influencer, boleh kok. Gue sering kok di DM. Anjir. Dan gue selalu jawab. Sebisa mungkin selalu jawab. Kalau Pertanyaan paling aneh orang yang lu pernah terima di DM. According to apa yang lu posting gitu lah. Nah, masih inget nggak? Atau kalau buka DM nggak apa-apa, we still have time gitu. Pertanyaan paling aneh, rata-rata sih mereka mau beli sepatu. Oke. Terus bingung antara ini atau itu. Bagusan mana nih mas? Gitu. Kayak gitu. Oke. Rata-rata sekarang kebanyakan pada nanyanya carbon plate shoes. Carbon plate. Tapi terus gue sering tanya balik, mas udah berapa lama lari? Atau mbak udah berapa lama lari? Oh baru. Oh gitu. Terus kalau punya uang lebih, jangan beli carbon plate shoe aja. Gitu. Boleh sih beli carbon plate shoe, tapi beli yang lain juga, yang daily trainer buat recovery. Itu lebih penting kalau baru mulai lari daripada carbon plate shoes. Jadi at least paling enggak ya lu nggak masalah kalau mau beli karbon, tapi paling enggak lu jangan punya satu pasang sepatu aja lah, gitu ya. Dan memang kalau gua tangkep dari omongan lu, at least lu tahu apa yang lu beli. Gitu. Betul. Tapi kalau lu kan juga orangnya pasti suka update lah ya, anything tentang apa yang ada di kancah pelarian gitu, soal apalagi di persaingan brand sepatu gitu. Ada apa sih what's next gitu loh. Lu punya gambaran nggak? Kira-kira akan ada apa sih dari teknologi sepatu-sepatu nanti atau gimana gitu? Atau semoga tahu gua. Tapi gua ya sering into mengamati sepatu gitu ya. Makanya gua kalau akhir tahun suka posting my best 9 shoes, my top 8 shoes, apalah whatever. Yes. Terus kemudian di awal tahun my anticipated shoes untuk 2023 itu apa aja gitu. Karena udah ada bocoran di internet dan segala macem. Terus udah ada continuation dari let's say yang ini, yang ketiga akan muncul gitu kan. Terus yang ini, yang ketiga juga akan muncul gitu-gitu kan. Jadi ya itu yang gua antisipasi. Tapi untuk teknologi ya itu urusannya produsen sepatu lah ya. Berarti menurut lo 2023 ini karbon masih akan merajalela? Karbon masih akan merajalela, terutama di jalanan ibu kota. Wood. Ya. Jadi istilahnya jalanan kita dari polusi karbon. Betul. Polusi karbon ya, benar. Ya, tapi whatever it is ya apa ya intinya. Kita sebagai sama-sama pelaku, alangkah lebih baiknya kita mengingatkan juga lah ya gitu. Untuk lebih bijak lagi dalam membeli sebetulnya gitu ya. Kalau punya duit ya monggo. Betul. Gitu ya. Kita tidak menyalahkan. Tapi paling tidak lo menyayangi aset yang lo punya. Terutama kan olahraga lari ini kan pakai kaki gitu ya. Jadi kalau ngomong sama Mas Bayu, olahraga lari itu adalah olahraga yang murah atau tidak? Tergantung. Seberapa banyak duit lo. Anyway, lagi persiapan kemana nih? Maraton? Tokyo Marathon. Insya Allah 5 ya. Maret insya Allah. Waduh. Bismillah ya. Ya mudah-mudahan dapat inilah ya hasil yang lebih bagus biar bisa dicongkakkan lagi di etalase. Ya. Masih satu lagi belum bisa secongkak para 6-star World Major Marathon. Kurang berapa? Kurang satu itu doang. Habis Tokyo masih ada Boston. Waduh, itu yang paling Boston itu kualifikasi. Udahlah kita beli aja. Istilah katanya naik haji bila mampu. Ya udah kalau gitu menjelang closing session nih Mas Bayu, gua sih amazed banget ya, ternyata memang ya apa yang gue lihat di medsos dengan apa yang lo sampaikan hari ini ya sesuai gitu maksudnya ya gitu. Lo membeli dan lo tahu apa yang lo beli, apa yang ada di barang-barang yang lo pakai gitu. Jadi menurut gue sih ya sah-sah aja. Sah-sah aja. Ini kasihan nih yang udah dipajang di sini kalau nggak kebeli. Nah itu aja. Iya, tapi paling nggak lo mengetahui dulu karakter kaki lo, apa tadi heel striker atau lo midfoot striker. Iya, kayak gitu. Forefoot striker, whatever lah. Iya. Kalau misalkan lo mau ngasih closing statement buat teman-teman nih, paling nggak supaya lebih bijak dalam apa yang lo pakai gitu, untuk memajukan industri kultur kita ini lebih baik gitu loh. Oke. Silakan. Apa ya?
Ini dipertanggungjawabkan nih statement Anda. Sesuai hashtag. Apa tuh? Hashtag gue tuh suka bilang lari ganteng. Jadi ya udah, tampilkan performa lu semaksimal mungkin waktu lari. Nggak perlu pakai carbon plate shoes. Terus yang penting mixture running brands is a crime. Wah, Bayu Widianto. Waduh, gila. It's an honor. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mas Bayu Widianto sudah datang ke Pengen Ngobrol Podcast Powered by Cerita Lari. Sudah jauh-jauh datang ke Mojok Studio Dubai, Uni Emirat Arab ya. Betul. Visa diperlancar, alhamdulillah ya, karena berkat iringan doa yang selalu menyertai kita semua ya. Anak soleh kita. Alhamdulillah ya. Semoga semakin culture, semakin wasbus, semakin satset lah pokoknya ya. Amin. Oke, semoga sukses untuk Tokyo Marathon ya dan juga maraton lainnya juga. Amin. Semoga apa? Semoga podcast berfaedah. Podcast berfaedah karena konsisten. Ini. Betul. Ya, kreator-kreator lain. Ya udah kalau gitu, thank you banyak untuk Mojok Studio. Ya, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah nonton. Pokoknya kalau gitu kita langsung aja pamit undur diri. Di sini gue Yano sebagai host dan juga bintang tamu gue Bayu Widianto. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. We're sign out and bye-bye. Thank you.